Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnita Nur Azara. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang fungsi inverse di teorema 6.1.8 pada buku Bartel dan pada mata kuliah analisis real yang kedua. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama fungsi inverse, yang kedua teorema 6.1.8 yaitu pembuktian teoremanya, yang ketiga contoh soal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, fungsi inverse. Kita sekarang akan mengaitkan turunan dari suatu fungsi dengan turunan dari fungsi inverse. Ketika fungsi inverse ini ada, kita akan membatasi perhatian kita pada fungsi monoton yang kontinu dan menggunakan teorema inverse kontinu 5.6.5 untuk memastikan adanya fungsi inverse kontinu. Jika f adalah fungsi monoton yang kontinu pada interval I, maka fungsi inverse G sama dengan f inverse didefinisikan pada interval J sama dengan Fi dan memenuhi hubungan G sama dengan Fx, di mana X untuk setiap X elemen I. Jika C elemen I dan D sama dengan Fc, dan jika kita tahu bahwa keduanya F aksen C dan G aksen D ada, maka kita bisa membedakan kedua sisi persamaan dan menerapkan aturan rantai di sisi kiri untuk mendapatkan G aksen Fc dikali F aksen C sama dengan 1. Jadi, jika F aksen C tidak sama dengan 0, kita akan memperoleh G aksen D sama dengan 1 per F aksen C. Namun perlu untuk menyimpulkan fungsi turunan dari fungsi inverse G dari asumsi fungsi turunan F sebelum perhitungan tersebut dapat dilakukan. Ini dicapai dengan baik menggunakan teorema Kara-Teodori. Selanjutnya, teorema 6.1.8. Bunyi teoremanya seperti ini. Misalkan A, B di interval tertutup adalah interval di R, dan misalkan F A, B memetakan R adalah monoton tegas dan kontinu pada A, B. Diberikan C, D sama dengan F A, B dan G sama dengan C, D memetakan ke R yang monoton tegas dan kontinu. Jika fungsi f terdiferensial di titik C elemen A, B dan f aksen C tidak sama dengan 0, maka inverse fungsi G terdiferensial di titik E sama dengan Fc. Lebih lanjutnya, G aksen E sama dengan 1 per f aksen C sama dengan 1 per f aksen GE. Oke, selanjutnya teorema 6.1.8 itu kita buktikan. Bukti, ambil sembarang Y elemen C, D dengan Y tidak sama dengan E. Selanjutnya, didefinisikan fungsi H, C, D memetakan ke R, yaitu HY sama dengan FGY dikurang FGE per GY per GY dikurang GE. Oke, yang pertama ya, diketahui G monoton tegas. Selanjutnya, mudah dimengerti bahwa setiap Y elemen C, D. Selanjutnya itu, yang kita ketahui Y itu tidak sama dengan E. Maka, karena Y tidak sama dengan E, GY juga tidak sama dengan GE. Dengan kata lain, H sama dengan C, D memetakan ke R terlihat jelas. Dengan demikian halnya, jika Y sama dengan FGY dan E sama dengan FGE, maka berdasarkan definisi fungsi H diperoleh HY sama dengan Y dikurang E per GY dikurang GE untuk setiap H tidak sama dengan 0. Selanjutnya dibuktikan bahwa limit Y menuju E, HY sama dengan F aksen C. Oke, diberikan bilangan
epsilon lebih besar dari 0 dan jika F terdiferensial di C sama dengan GE, maka terdapat bilangan delta tidak sama dengan 0, sehingga untuk setiap E elemen A, B dengan sifat X kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta berlaku yang ini ya, harga mutlak Fx dikurang Fc per X kurang C dikurang F aksen C lebih kecil dari epsilon. Itu persamaan yang pertama. Baik, selanjutnya diketahui G kontinu di E sama dengan F aksen C. Artinya, untuk setiap bilangan delta lebih besar dari 0, terdapat bilangan N lebih besar dari 0 juga. Sehingga untuk setiap Y elemen C, D dengan harga mutlak Y kurang E lebih besar dari 0 lebih kecil dari N, maka berlaku harga mutlak GY dikurang GE lebih kecil dari delta. Karena G fungsi inverse dari F, maka G bijektif, dengan kata lain G injektif dan surjektif. G injektif dan C sama dengan GE, maka dari pembahasan sebelumnya dan berdasarkan persamaan yang pertama tadi, kita perolehlah bahwa harga mutlak Y dikurang E lebih besar dari 0 lebih kecil dari N, maka harga mutlak GY dikurang GE sama dengan harga mutlak G kali Y dikurang C lebih kecil dari delta untuk setiap Y elemen C, D. Oleh karena itu, untuk setiap Y elemen C, D dengan harga mutlak Y dikurang E lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari N berakibat yang ini, harga mutlak HY dikurang F aksen C sama dengan harga mutlak FG kali Y dikurang FG kali E per GY dikurang GE dikurang F aksen C lebih kecil dari epsilon. Untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0, jadi limit Y menuju E, HY sama dengan F aksen C. Perhatikan, karena Y tidak sama dengan E, maka HY sama dengan Y dikurang E per GY dikurang GE tidak sama dengan 0 juga. Maka kita peroleh GY dikurang GE per Y dikurang E sama dengan 1 per HY. Maka dari pembuktian di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap Y elemen C, D dengan Y elemen E berlaku G aksen E sama dengan limit Y menuju E, GY dikali GY dikurang GE per Y dikurang E sama dengan limit Y menuju E 1 per HY, atau itu sama dengan 1 per F aksen C. G aksen E sama dengan 1 per F aksen C atau sama dengan 1 per F aksen GE. Maka teorema 6.1.8 ini sudah terbukti. Pada teorema ini ada catatannya nih. Catatannya yaitu persyaratan F aksen C sama dengan 0 pada teorema ini sangat penting. Faktanya apabila F aksen C sama dengan 0, maka fungsi inverse G tidak terdiferensial di E sama dengan FC. Artinya jika G terdiferensial di titik E sama dengan FC dan jika F inverse fungsi G, maka dapat diterapkan teorema 6.1.8 pada fungsi G. Untuk dapat menyimpulkan bahwa fungsi F terdiferensial di titik C sama dengan GE dan diperolehlah G aksen E sama dengan 1 per F aksen C, atau kontradiksi dengan 1 sama dengan G aksen E dikali F aksen C sama dengan 0. Maka di sini jelas tampak terjadi kontradiksi, oleh karena itu G tak terdiferensial di titik E sama dengan FC.
Selanjutnya ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu contoh. Diketahui fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1. Tentukan g aksen D saat D-nya sama dengan 4. Penyelesaiannya, ini yang pertama, misalkan x sama dengan 1. Masukkan dulu ke dalam x sama dengan 1 ke persamaan fx. 1 pangkat 5 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti fungsi ini bisa kita kerjakan karena fx-nya ada. Selanjutnya kita turunkan fx-nya. F aksen x-nya itu sama dengan, jika diturunkan 5x pangkat 4 ditambah 2, itu jelas nilainya lebih besar dari 0. Kenapa? Jika kita masukkan nilai x-nya itu misalnya 1 juga, maka hasilnya itu pasti lebih besar dari 0. Maka ini membuktikan bahwa fungsi ini adalah monoton tegas. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, G aksen D sama dengan 1 per F aksen C. G aksen D yang ditanya itu untuk G aksen D 4. Maka sama dengan G aksen D sama dengan 1 per F aksen C, yaitu sama dengan 1 per F aksen C-nya tadi berapa? 5x pangkat 4 tambah 2 itu ya. Berarti 1 per 5 kali 1 pangkat 4 ditambah 2, karena nilai x-nya dimasukkan 1, sama dengan 1 per 7 hasilnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.